Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Saiful Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang tentang bagaimana meraih kesuksesan. Ya, meskipun saya sendiri masih mungkin belum layak untuk disebut sebagai orang sukses. Namun ada hal-hal menarik yang pernah saya temui dalam perjalanan hidup ini. Salah satunya ada yang mengatakan untuk meraih kesuksesan kita perlu membuat sebuah rencana. Tapi ada yang mengatakan let it flow, biarkan saja mengalir. Karena sebenarnya semuanya sudah ada skenarionya tersendiri. Tapi ada yang lebih moderat bahwa kesuksesan kita perlu merencanakan, tapi persoalan keputusannya nanti terkait hasil, maka serahkan saja kepada Tuhan. Lantas yang mana yang paling benar? Tentu seharusnya saya tidak akan berbicara mengenai kebenaran, mana yang paling benar dan mana yang tidak. Itu bukan kapasitas saya, namun saya lebih senang sharing saja. Nah, terkait kesuksesan, kita memang unik ya. Manusia itu unik. Terkadang banyak hal yang kita rencanakan justru tidak pernah tercapai. Tapi ternyata ketidaktercapaian itu banyak faktor. Terkadang memang karena kita tidak bisa menjalankan rencana dengan baik. Tapi tidak bisa menjalankan rencana dengan baik pun biasanya ada faktor juga. Baik faktor internal, ketidakmampuan kita sendiri, maupun faktor eksternal. Namun, kita sadari bahwa memang sulit untuk menjadi hidup yang ideal. Ideal sesuai dengan rencana kita. Bahkan ketika kita lulus dari SMA, seringkali kita bercita-cita menjadi memiliki profesi ini, menjadi itu. Gitu. Akhirnya dia mengambil kuliah sesuai dengan keinginannya itu. Namun ketika baru mau masuk, terkadang justru nggak diterima. Setelah itu, dia itu akhirnya karena sudah berusaha berjuang, akhirnya putus asa, atau tidak putus asa, tapi mengambil jalan lain. Yaitu ngambil jurusan lain. Yang penting kuliah dulu, ada yang seperti itu. Namun ternyata ketika kuliah tidak pada jurusan yang diinginkan, ada yang lebih sukses dari yang direncanakan. Jadi mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, tapi ada juga yang tidak begitu. Itu menurut saya biasa. Nah, ada yang juga mengatakan bahwa ya sudah, biarkan saja mengalir. Yang penting hidup ini bahagia. Itu sudah cukup. Karena esensi dari kesuksesan itu adalah kebahagiaan. Percuma kita membayangkan memiliki mobil mewah, memiliki uang banyak, tapi membuat hidup kita tertekan. Karena baru mau tidur yang dipikirkan besok mau dapat uang dari mana. Bangun tidur sudah membayangkan uang lagi. Atau begitu, terus begitu. Sehingga ketika dia tidak tercapai justru membuat dia stres. Itu bukan cermin kesuksesan, justru itu cermin kemerosotan hidup. Karena hidup tidak bisa dinikmati. Hidup selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak bisa dia gapai sehingga dirinya tidak bisa menikmati apa yang ada di depannya. Jadi ini adalah hal-hal yang menurut saya yang kadang kontraproduktif gitu. Memang ketika ada motivator berbicara, kita harus melihat asbabun nuzulnya. Seringkali motivator itu melihat dulu. Ketika dia motivator bertemu dengan orang-orang yang yang tidak punya rencana, kemudian hidupnya out-outan, dia akan mengatakan bahwa kesuksesan itu perlu direncanakan, perlu ditata dengan baik, begini begitu gitu. Jadi penganut planning ya. Tapi ada juga ketika kita bertemu dengan orang yang sudah
seringkali gagal, merencanakan gagal, kemudian dia susah bangkit, dan kita agak kebingungan, kemudian motivator akan mengatakan begini, esensi dari kesuksesan itu adalah mensyukuri apa yang diterima, gitu ya. Kemudian dia mengatakan bahwa sudahlah, terima saja, kita syukuri, kembangkan apa yang diterima. Jadi ada asbabun nuzul ya tiap itu. Bergantung kita sedang apa. Kalau kita sedang ingin terpompa motivasinya, semangat untuk bangkit, ya kita dengarkan saja motivasi-motivasi yang memerlukan perencanaan begitu. Tapi kalau sudah kita jenuh ya, sering gagal misalnya, bla bla, kita mulai stres, ya sudah, jangan dengarkan yang begitu. Kita cari saja motivasi-motivasi yang let it flow aja gitu. Biarkan saja semuanya mengalir begitu apa adanya gitu. Karena toh pada akhirnya ternyata kita sadari tidak ada yang benar-benar kita kuasai, tidak ada gitu. Siapa yang bisa benar-benar menguasai? Orang kaya mengatakan bahwa saya memiliki banyak harta, tidak benar-benar dia miliki. Coba bayangkan orang yang sudah punya bisnis besar, kemudian dia merasa gagah, merasa percaya diri, kena corona sedikit, hancur. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar kita miliki. Karena apa yang benar-benar kita miliki harusnya benar-benar kita kendalikan, kan begitu. Tapi faktanya kan tidak. Bahkan nyawa kita pun tidak benar-benar kita miliki, karena kita tidak bisa mengendalikan nyawa kita. Pada saat tertentu ketika yang Maha Pencipta itu ingin mengambil nyawa kita, ya sudah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa mengatakan, oh jangan diambil, nggak bisa juga. Tetap kalau sudah waktunya diambil, ya diambil, sudah tewas. Gitu ya. Jadi pada akhirnya tidak ada yang benar-benar kita miliki. Nah lantas kalau kita berbicara lagi kita terkait kesuksesan, lantas saya penganut yang mana? Ya, saya lebih senang menganut yang moderat saja. Ya lompat-lompat, tapi bukan plan-plan, itu sikap gitu ya. Jadi pada saat tertentu ya lebih baik kita planning, karena kita termasuk orang beruntung. Nah, saya meyakini agama, kita dikatakan orang beruntung ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Karena itu setidaknya kita harus lebih baik. Meskipun saya akui tidak selalu begitu ya, tidak selalu, terkadang lebih buruk. Meskipun sudah direncanakan, ngantuk, malas, ya sudah, tiduran rebahan aja gitu. Nah itu, tapi ketika pada saat tertentu ya sudah saya nganut, ya sudahlah, disyukuri. Apa sih gitu ya, kita memiliki banyak hal atau apa, kalau kita tidak bisa mensyukuri, kita tidak bisa menikmatinya. Karena pada hakikatnya adalah kita menikmati hari ini, kita mensyukuri hari ini, apa yang kita miliki, ya sudah syukuri. Makna mensyukuri itu kemudian saya sering katakan juga, mensyukuri itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu wajib, syukur bil lisan gitu ya. Ketika bangun tidur, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menghirup udara sampai hari ini, masih diberi kesempatan untuk bertaubat, ingat Tuhan gitu kan. Kemudian setelah makan ya alhamdulillah masih diberi kenikmatan untuk merasakan makanan ya. Coba bayangkan, banyak orang kaya juga yang kaya harta tapi ternyata punya penyakit sehingga tidak bisa makan enak. Bayangkan, banyak juga yang begitu. Tapi ada juga banyak orang-orang yang gak punya banyak harta tapi dia makan apapun enak gitu. Tidak perlu pusing soal, waduh berat badan saya takut nambah. Tidak perlu pusing gitu. Makan opor enak, makan nasi padang enak, makan ini enak. Gitu kan. Ada yang begitu, nggak memikirkan berat badan. Itu kan sudah luar biasa menurut saya. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Coba bayangkan, ada orang yang bangun tidur, dia kena penyakit. Tapi kita bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat, itu kan sudah kenikmatan. Nah tinggal bagaimana kenikmatan, anugerah kenikmatan ini kita gunakan gitu, di jalan yang baik dan benar gitu. Karena yang baik kan belum tentu benar, ada yang benar gitu. Baik dan benar, halalan thayyibatan kalau di makanan ya, halal
dan baik, karena yang baik belum tentu halal, gitu. Halalan thayyibatan. Nah, karena itu menurut saya ya sudah, yang hari ini, saat ini kita nikmati saja, kita syukuri apa yang kita dapatkan. Kalau misalnya perlu dikembangkan, ya kembangkan. Misalnya kita diberi kenikmatan berupa kemampuan untuk hidup, ya sudah, kita manfaatkan hidup ini dengan baik, gitu ya. Kalau misalnya kita dianugerahi kemampuan untuk berpikir, ya sudah, kita gunakan kemampuan berpikir ini untuk kebaikan-kebaikan. Atau kita diberi kemampuan, misalnya skill tertentu, misalnya skill menulis, ya sudah, kita kembangkan saja, gunakan skill ini dan kembangkan skill ini agar kita menjadi ahli di bidangnya. Saya pernah ingat satu entah satu kata-kata mutiara atau ucapan sahabat Nabi, saya lupa ini. Ada yang mengatakan gini, kuasai satu saja ilmu yang kamu senangi, nanti kamu akan ahli di bidangnya dan kamu akan bisa menutupi kekuranganmu yang lain. Tidak perlu menguasai semua ilmu, karena mustahil kita menguasai semua ilmu. Kita harus menguasai biologi, fisika, filsafat, sosiologi, sejarah dan sebagainya. Itu rasanya sulit bagi kita kan untuk menguasai semuanya. Cukup kuasai satu yang paling kita senangi. Misalnya kita senang matematika, ya sudah, kuasai matematika saja. Itu sudah luar biasa gitu. Tapi dalam menguasai ilmu, niatkan untuk kebaikan juga. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan karena kita diberi anugerah menyukai satu ilmu, gitu saja. Jadi itulah menurut saya makna bagaimana kita meraih kesuksesan itu. Karena jujur saja sampai saat ini saya masih belum menemukan titik-titik yang yang benar-benar akurat untuk mencapai satu kesuksesan. Tidak ada juga jaminan untuk meraih kesuksesan tertentu. Misalnya, jangan menganggap dengan kita kuliah sampai tinggi maka kita akan menjadi orang tenar, menjadi orang menguasai banyak ilmu. Enggak, belum tentu. Itu menurut saya tidak ada jaminan juga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari, menurut saya ya, bagaimana kita menyadari apa yang kita miliki. Pertama harus menyadari. Jangan sampai setelah apa yang kita miliki hilang, kita baru sadar, oh iya ya, aku baru memiliki ini. Jangan sampai seperti itu. Usahakan kita menyadari. Misalnya kita sadar bahwa kita diberi anugerah berupa tangan. Tangan ini dianugerahi, harusnya dimanfaatkan untuk apa? Jangan sampai. Karena terkadang, contoh ya, negara ini, Pulau Lingitan ya, lupa saya. Kan kita memiliki banyak pulau negara ini. Banyak bangsa Indonesia kan tidak tahu, tidak sadar bahwa kita memiliki pulau-pulau kecil. Dan kita tidak mensyukuri, bukan tidak mensyukuri ya. Mungkin tepatnya itu kita tidak merawat, tidak memanfaatkan dan tidak mengembangkan anugerah yang diberikan kepada negara kita berupa pulau itu. Akhirnya karena kita juga tidak menyadari dan juga kita apalagi memanfaatkan, kalau sadar saja bahwa kita punya aja nggak sadar gitu ya. Akhirnya ketika diambil oleh negara lain kita baru, oh iya itu punya saya, jangan. Akhirnya kita baru tengkar, itu kan terlambat. Jadi usahakan kita sadar dulu bahwa kita memiliki, kita dianugerahi potensi, kita dianugerahi berbagai instrumen, alat untuk menjalani proses kehidupan ini dengan baik oleh Tuhan. Kita dianugerahi mata, kita dianugerahi telinga, kita dianugerahi mulut, kita dianugerahi gigi, kita dianugerahi kesehatan, kita dianugerahi nafas dan sebagainya. Kita sadar dulu. Setelah itu kita mensyukuri. Ternyata Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada kita berupa bermacam anugerah yang luar biasa. Setelah itu baru kita pada tahap berikutnya adalah memanfaatkan dan mengembangkan. Jadi menurut saya itu hal paling penting.
Jadi kalau hari ini kita dianugerahi waktu luang, ya kita perlu berpikir, oh kita kira-kira waktu luang ini saya gunakan, saya manfaatkan untuk apa ya? Kita dianugerahi hari ini berupa teman baru misalnya. Oh, saya punya teman baru, berarti saya harus bagaimana ya? Oh, saya harus berbuat baik kepada dia. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita tidak menyadari apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Karena terlalu sibuk misalnya, terlalu sibuk membayangkan apa yang tidak kita miliki atau apa yang belum kita miliki. Kita sudah diberi tangan, kita sudah diberi kesehatan, tapi kita membayangkan sesuatu yang tidak pernah dimiliki sampai-sampai kita lupa pada kesehatan kita sendiri. Kita lupa mensyukuri anugerah dari Tuhan berupa kesehatan itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu adalah paling esensial dari sebuah kesuksesan menurut saya. Karena esensi dari kesuksesan seperti yang saya sampaikan di awal, ya kita harus mampu menyadari, memanfaatkan dan mengembangkan, kemudian mensyukuri, menikmati apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.